Adik-adik, hayo yang tertib ya. Tenang, semua bakal kebagian foto sama Dolpino kok. Ayo, 2. Tapi kok kalian malah nyemplung ke air sih? Udah gitu bawa ember lagi. Gimana mau selfie sama Dolpino coba? Oh, ternyata anak-anak sekolah ini lagi rebutan nangkep ikan toh. Kirain mau jumpa fans sama Dolpino. Kalian lagi lomba tangkap ikan apa sih? Seru bener kayaknya. Sebentar deh. Kayaknya Dolpino gak asing sama sobat air ini. Waduh, ini kan si ikan patin yang punya patil. Weh. Bisa bahaya kalau sampai kena anak-anak nih. Tetap waspada ya teman-teman. Dolpino gak mau kalian semua terluka. Loh, kok mereka malah gak ada takut-takutnya sih? Yang ada malah pada santuy nangkepin ikan. Weh. Sepertinya ada yang gak beres nih. Detektif Dolpino harus segera beraksi. Oh alah, pantes saja anak-anak ini santuy. Ternyata patil sobat Dolpino ini sudah dipotong semua teman. Syukurlah. Patil sobat Dolpino ini dipotong bukan tanpa alasan. Karena kolam ini diperuntukkan sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah. So pasti harus aman ya. Jangan sampai ada anak-anak yang terluka. BTW nih, patil yang dipotong gak akan menyakiti dan mengganggu pertumbuhan si ikan kok. Jadi tenang saja ya teman. Teman, ngomong-ngomong soal patil si ikan patin, Dolpino jadi penasaran deh sama penampakannya. Kita ceki-ceki yuk. Coba kalian perhatikan sepasang sirip dada yang terletak dekat mata mereka. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 13 ruas dan 1 jari-jari yang keras. Nah, ruas yang keras inilah yang dapat berubah menjadi senjata yang disebut patil teman. Patil adalah senjata yang harus diwaspadai para peternak saat panen ikan patin. Sebab jika patil terkena kulit bisa menimbulkan rasa nyeri, pusing, bahkan sampai demam. Kalau nggak percaya, Dolpino akan buktikan betapa tajamnya patil ikan tidak bersisik ini. Sudah siap semuanya? Tuh kan. Hanya dengan gerakan sekali saja, balon ini bisa langsung pecah. Kebayang dong kalau itu adalah tangan atau kaki kita? Jangan sampai deh. Balon tadi bisa meletus karena tertusuk patil sobat Dolpino ini teman. Jadi perlu Dolpino ingatkan sekali lagi ya, bahwa kita harus sangat berhati-hati saat melakukan panen. Minum cappuccino di bawah pohon tin. Yuk ikut Dolpino ke kampung patin. Berangkat! Teman, tahu gak sih kalau di desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar Riau, setiap rumahnya pasti deh ada kolam ikannya. Saat masuk ke desa ini, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan kolam yang berisi ikan patin. Weh. Di sini jadi primadona ya kamu sob. Hebatnya lagi, dalam satu hari, jumlah tangkapan ikan patin yang bisa dipanen mencapai 15 ton. Wadidaw! Itu artinya pemasukan warga di kampung patin bisa lebih dari 200 juta per hari. Bau-bau cuan nih. Teman, bukan tanpa alasan kalau kampung ini bisa memproduksi 15 ton ikan dalam satu hari. Sebab mulai dari bibit, pembesaran, hingga panen, semuanya ada di sini. Paket lengkap deh pokoknya. Wets, gak cuma dipanen lalu dijual dalam kondisi segar saja loh. Tapi warga di sini juga aktif dalam mengolah ikan patin. Sampai-sampai limbahnya pun diolah untuk pakan ikan lagi. Keren kan? Nah,
sekarang Dolpino mau ajak intip kolam mama papa patin yuk. Let's go. Widih, gede-gede banget kan induk patinnya. Mentang-mentang yang nyemplung kakak cantik, sekali tarik jaring, puluhan induk patin langsung ngumpul tuh. Ya udah dek, sabar ya dek ya. Teman, di kolam indukan ini, sel telur dan sel sperma ikan patin diambil untuk proses pemijahan. Jadi jangan heran ya, kalau sobat-sobat Dolpino ini adalah bibit unggul yang super cakep. OMG, ikannya banyak banget. Kalau dihitung-hitung sih, jumlahnya bisa puluhan. Wadidaw. Lihat teman, sampai butuh 8 orang di satu kolam untuk panen. Karena kolamnya yang luas, teknik panen di sini menggunakan jaring yang sangat panjang. Biasanya ikan patin baru bisa dipanen jika sudah berusia 5-6 bulan. Sementara bobot ideal per satu ekornya adalah 1 kilogram. Tapi kok sobat Dolpino di sini nampak jauh lebih gemoy ya? Ya jelas dong, karena bobot ikan patin di sini bisa mencapai 2 hingga 3 kg per ekornya. Super duper jumbo ya. Oh ya teman, di kampung ini ada cara unik untuk menghitung seberapa banyak patin yang didapat. Setiap ember yang berisi patin akan ditimbang, rata-rata memiliki berat 45 hingga 50 kg. Wah, sekarang udah lebih dari 10 ember nih. Itu artinya kita sudah berhasil panen sekitar 450 kg ikan patin. Jos gandos paman. Ikan-ikan ini selanjutnya akan dibawa paman menuju ke berbagai daerah, baik di sekitaran Riau sampai ke Sumatera Utara. Loh, kok jauh banget sih? Memangnya mereka nggak pada mabuk darat tuh? Sobat Dolpino ini termasuk hewan yang kuat. Ia mampu bertahan hidup meskipun dengan oksigen yang sedikit. Jadi mau dikirim keluar kota hidup-hidup pun aman ya. Mantap jiwa. Abang, kakak, siapa yang suka sale ikan? Coba angkat tangannya. Orang Riau memang gak asing dengan menu yang satu ini. Sale ikan atau ikan asap adalah salah satu menu yang disukai masyarakat Riau. Karena tingginya permintaan sale ikan, Kampung Patin juga menjadi salah satu produsen sale terbesar loh. Canggih! Hampir setiap hari mereka melakukan proses pengasapan ikan patin ini teman. Ikan patin yang dipilih untuk jadi salai berukuran 5 ekor per 1 kilogramnya. Kunci keberhasilan untuk membuat salai ikan ada pada proses pembersihan. Organ dalam dan kotoran ikan patin harus dibersihkan di bawah air mengalir. Ingat ya, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Karena ikan yang kurang bersih sangat beresiko mengalami pembusukan. Setelah dibersihkan, ikan patin akan disusun di atas para-para atau tampah besar. Nah, ini dia proses yang membutuhkan kesabaran tingkat dewa, yaitu pengasapan. Karena proses ini bisa memakan waktu 8 jam di bawah api yang sedang. Widih, lama bener ya. Salah satu ciri jika salai ikan sudah matang adalah perubahan warna ikan menjadi coklat. Oh iya, warga di sini sangat produktif memproduksi salai patin karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi teman. Karena secara harga, salai patin lebih menguntungkan dan cenderung stabil, yaitu 80.000 per kilonya. Tada! Ini dia kuliner andalan yang bisa bikin lidah kalian bergoyang. Apalagi kalau bukan ikan asap kuah santan. BTW nih, jangan ragukan manfaat salai ikan ini teman. Selain tidak mengandung minyak, salai ikan juga mengandung sumber vitamin D dan dapat menjaga kesehatan jantung. Udah sehat, enak lagi. Ayo makan ikan. Teman, info dari Intel sebelah ya. Katanya ikan patin dan dori adalah ikan yang sama loh. Apa iya semirip itu? Kita cek faktanya yuk bareng Detektif Dolpino. Lanjut.
Selama ini ikan patin sering disamakan dengan ikan dori teman, karena sepintas kedua daging ikan ini terlihat sama jika dipotong filet. Padahal faktanya kedua ikan ini sangat berbeda loh. Dari bentuknya aja beda jauh kan? Kayak bumi dan bulan. Ikan dori merupakan ikan air laut, sedangkan patin adalah ikan air tawar. Biasanya ikan patin memiliki bau yang khas atau biasa disebut bau lumpur. Bener gak nih? Walau begitu, ikan patin mempunyai lemak baik dan rendah kolesterol. Dan yang gak kalah penting, harga patin tentu lebih ekonomis dari dori. So pasti ini jadi favorit para bunda kan? BTW nih, kenapa sih ikan patin identik banget dengan kota Riau? Shh, Dolpino kasih tahu asal usulnya ya. Alkisah di tanah Melayu, hiduplah seorang nelayan bernama Awang Gading. Suatu ketika, ia tak mendapatkan satu ikan pun. Kemudian, ia bergegas pulang, lalu mendengar tangisan bayi perempuan. Singkat cerita, bayi perempuan ini diasuh hingga dewasa, kemudian dipersunting oleh pemuda bernama Awangku Usop. Gadis ini menerima lamaran sang pemuda dengan syarat, jangan pernah memintanya untuk tertawa. Satu waktu, melihat tingkah lucu anak bungsunya, sang suami tertawa dan meminta istrinya untuk ikut tertawa. Tapi saat sang istri tertawa, terlihat insang dari dalam mulutnya. Ia pun menangis dan berlari ke sungai. Kemudian berubahlah ia menjadi seekor ikan. Sang suami pun merasa sedih dan menyesal. Dan sejak saat itu orang-orang menyebut istrinya ikan patin. Begitulah kurang lebih kisah ikan patin di tanah Melayu teman. Tapi yang pasti Dolpino tahu ikan patin ini adalah sepupu dari ikan lele karena masuk dalam kelompok Pangasidae. Ikan yang tidak bersisik ini mempunyai sepasang kumis pendek di sudut mulutnya yang berfungsi sebagai indera peraba. Soal makan, jangan ragukan lagi teman. Dia itu pemakan segala. Ia akan makan apapun yang ada di sekitarnya, mulai dari tumbuhan hingga ikan kecil. Sebelum Dolpino jadi sasaran kamu, mending kabur. Iguananya lagi pada dijemur di atas batu tuh teman. Mana yang punyanya ya? Oh, ternyata paman-paman ini yang punyanya. Mereka kan dari komunitas pecinta iguana Bandung teman. Wah, lihat teman, adik kecil ini juga ikut. Keren. Banyak juga ya iguananya. Semuanya bagus-bagus lagi. Tuh lihat, ada iguana jumbonya juga. Wih, ini iguana apa biawak sih? Gede banget ya. Langsung aja ditempelin. Aku nggak mau dipegang deh. Pengen Masuk ke tempel. sini Mau aja. langsung saya kirim. Mantan, kamu kalah hari ini. Nah. Saya. Allahu Akbar. Teman, kalian tahu nggak? Selain warnanya yang cantik, iguana biru ternyata memiliki umur terpanjang loh dibanding iguana-iguana lain. Iguana biru bisa hidup hingga usia 69 tahun loh. Wah. Teman, iguana biru merupakan endemik Kepulauan Cayman yang terletak di bagian barat Laut Karibia. Di sana, dia hidup damai tanpa predator, sehingga mereka bisa berumur panjang. Jadi nggak heran jika ia umurnya bisa lebih panjang dibanding iguana-iguana lain. Nah, kalau ini iguana albino teman. Meskipun warnanya kuning,
Tapi iguana ini disebut iguana albino. Bagi kalangan penghobis, iguana albino ini salah satu iguana dengan harga termahal, teman. Harga anakan baru lahir saja bisa mencapai 10 juta rupiah. Teman, untuk menjaga warna iguana tetap bagus, sobat otan yang satu ini wajib diberi makan sayur atau buah-buahan dan juga harus rutin dijemur. Nah, Otan jadi kepikiran mau bikin uji coba nih. Sudah ada Kanisa dan kakak-kakak dari komunitas pecinta iguana Bandung. Uji cobanya adalah kalau disuruh memilih antara berjemur dan makan, kira-kira iguananya bakal pilih yang mana ya? Nah, buah semangka sama melonnya kita taruh di tempat gelap, di bawah kain ini. Iguana juga kita taruh di tempat yang gelap, di bawah bayangan pohon. Oke, semua sudah siap? Silahkan iguana. Wah, ternyata iguananya berhenti di tempat yang panas, teman. Dia lebih memilih berjemur rupanya. Loh. Kok terus maju? Oh alah, ternyata buah-buahannya dimakan juga. Tuh lihat, sekarang malah berjemur lagi. Jadi jelas ya teman, dari uji coba ini terlihat bahwa reptil yang satu ini pertama-tama perlu berjemur terlebih dulu. Gunanya untuk memanaskan suhu tubuhnya sebelum kemudian bisa mencerna makanan. Loh, kok pada pamit? Pada mau kemana sih? Walah, ternyata pada mau naik motor Bekjo. Tuh lihat, iguananya juga pada anteng. Ada si Jumbo juga. Wah, mantap. Wah, ada apa ini? Kok kalian bergerombol begini? Pada bandel nggak jaga jarak nih. Protokol kesehatannya mana? Teman di rumah pasti penasaran. Otan lagi di mana sih? Kok ada iguana banyak kayak gini? Sekarang Otan lagi main ke penangkaran iguana, teman. Nah, pagi hari adalah waktu tepat untuk mereka berjemur. Sobat Otan yang satu ini kan berdarah dingin. Jadi mereka butuh cahaya matahari untuk menghangatkan tubuhnya agar tetap sehat. Tapi Otan lihat mukanya kok serius-serius banget sih. Bukan karena mikirin beban hidup kan, Sob? Loh, kok pada kabur? Woi, ada apa sih? Kalian berebut apa? Om Editor, Otan mau lihat dong apa sih yang sebenarnya terjadi. Pantas saja. Ternyata ada agen Otan Karani yang udah bawa sarapan paginya mereka. Menu hari ini adalah toge, sayuran kesukaannya mereka. Tuh lihat deh, mau makan toge aja heboh bener. Yang dari ujung juga langsung buru-buru lari kayak takut kehabisan. Berarti mata kamu tajam juga ya, Sob. Lihat makanan dari jauh langsung auto nyerbu. Waduh. Gak usah injek-injek kepala temannya juga, Kale. Welah, kamu lagi. Badannya paling bongsor mainin di temannya sembarangan. Gak kasihan apa sama teman-temanmu yang masih kecil-kecil? Sabar, Sob. Karani bawa togenya banyak kok. Sobat Otan ini juga suka buah loh. Tuh lihat apa yang dibawa Karani. Untungnya pepaya ya. Kalau pisang, Otan rela berebutan sama kamu, Sob. Nah, biar kalian ada usahanya, pepayanya bakal digantung. Ya, kira-kira setinggi 50 cm. Hitung-hitung olahraga, Sob.
Gimana teman-teman? Apakah si iguana akan menyerah atau malah terus berusaha mendapatkannya? GPL, nggak pakai lama, langsung aja kita buktikan. Ayo, jangan menyerah sob. Dan ternyata mereka mencoba berdiri dengan dua kaki belakangnya teman. Luar biasa. Otan gak nyangka kamu bisa berdiri gitu sob. Iguana tidak mencoba melompat seperti kodok karena keterbatasan otot kakinya teman. Tapi dia tidak menyerah tuh. Malah sobat Otan ini mencoba berdiri seimbang pakai kaki belakangnya dengan dibantu ekornya juga. Berarti kamu bisa saja memaksimalkan kemampuanmu saat diperlukan ya sob. Kalau jerapah lehernya memanjang karena proses evolusi akibat sulitnya meraih makanan. Kalau iguana berevolusi jadi bisa berjalan dengan dua kaki deh. Tapi ngomong-ngomong, jangan pinjam kepala teman buat jadi pijakan gitu dong sob. Ini sih namanya curang. Wah, ada yang lagi emosi. Shh, rat iguana jantan ini sedang menunjukkan sifat agresifnya teman. Tuh, jenggernya dipamer-pamerin. Matanya juga kayak waspada banget. Posisi badannya tegap dan warna kulitnya lebih gelap dari biasanya. Kalau lagi galak begini, jangan pegang dia dulu ya. Bisa berbahaya. Nggak percaya? Karani bakal buktikan. Tapi tenang, yang mendekat boneka jerapah ini kok, supaya nggak ada yang terluka. Si rat iguananya sudah mulai mengincar sasaran. Diam-diam dia sudah membidik. Dan wush, langsung deh bonekanya disabet dengan ekornya. Om editor, tolong dong, Otan mau lihat tayangan slow motionnya ya. Weh, gak hanya tepat sasaran, tapi bonekanya juga langsung terpental. Serem juga sabetan ekormu ya sob. Selain gigitan dan cakarnya, senjata utama iguana untuk menyerang justru adalah ekornya teman. Otot ekornya yang keras dan ujungnya yang tajam mampu melesat seperti cambuk hingga melukai lawan tanpa ampun. Kermaks kamu sob, keren maksimal. Untung cuma boneka jerapah ya. Coba kalau Otan yang kena, bisa absen gak tayang di TV dulu. Ada hijau-hijau yang baru nongol nih. Kalian baru saja menetas ya sob. Selamat datang ke dunia sobat kecil. Mereka ini adalah bayi-bayi green iguana teman. Saat ini mereka sedang mencoba keluar dari cangkangnya setelah melewati masa peram selama 90 sampai 120 hari. Karena di penangkaran, penetasan mereka dibantu inkubator untuk mengatur suhu yang tepat. Jadi lebih terjamin dari gagal menetas. Setelah menetas, insting pertama bayi iguana ini adalah mencari tempat persembunyian yang aman dari predator. Caranya dengan naik ke pohon teman. Tapi kamu tenang saja sob, sekarang kan kamu di penangkaran, jadi aman dari predator. Kamu juga jangan takut sama Otan gitu dong sob. Otan cuma mau lihat aja kok. Oh iya, teman di rumah sudah tahu belum kalau iguana ada beragam jenis? Tuh lihat, cakep-cakep kan? Biru, kuning, merah, hijau. Kayak balonku ada 5 aja. Meski ada 45 jenis iguana di seluruh dunia, variasi aneka warna seperti ini ternyata masih dari satu jenis yang sama saja teman, yaitu jenis green iguana. Perubahan warna ini dipengaruhi dari gen bawaan indukan iguana. Mereka melakukan kawin silang yang akhirnya bikin gen anak cucunya jadi bervariasi. Meski terlihat menarik, warna tubuh mereka sangat rentan dilihat oleh predatornya loh. Duh, bikin cantik tapi membahayakan. Sulit juga ya sob. Teman, di
Kudus, ada pasar besar yang secara khusus menjual hewan ternak. Tentu saja Sobat Otan si kerbau yang menjadi primadona di sini. Lihat, kerbaunya banyak banget kan? Sampai-sampai jumlah kerbau di sini lebih banyak dari jumlah manusianya. BTW, Otan masih kelihatan kan? Saat hari pasar tiba, semua peternak kerbau dari penjuru Kudus bahkan luar kota datang berkumpul di sini. Karena kebutuhan daging kerbau yang tinggi di Kudus membuat kerbau menjadi hewan ternak yang paling diburu. Hari pasaran ini dilaksanakan berdasarkan hitungan tanggalan Jawa, yaitu setiap kliwon, teman. Jadi kalau sudah kliwon, siap-siap deh bawa uang yang banyak untuk borong Sobat Otan si kerbau. Habis capek gembala kerbau dan jalan-jalan ke pasar, emang paling enak kita kulineran dulu, teman. Perut Otan udah keroncongan tak tertahankan nih. Karena kita lagi di Kudus, sekalian yuk kita icip-icip kuliner serba kerbau. Kenapa sih masyarakat Kudus lebih suka mengkonsumsi daging kerbau? Usut punya usut, varian olahan kuliner berbahan daging kerbau ini lahir sejak masa penyebaran Islam dimulai. Tokoh penting di balik hidangan ini adalah Sunan Kudus. Dahulu, masyarakat setempat banyak yang memeluk agama Hindu. Oleh karena itulah, saat Hari Raya Idul Adha tiba, Sunan Kudus mengganti sapi dengan kerbau untuk disembelih sebagai bentuk toleransi. Sejak saat itulah, kuliner serba kerbau bermunculan. Kuliner yang paling populer adalah soto Kudus. Kuahnya terdiri dari rempah dan bumbu kuning yang disajikan dengan daging kerbau. Terakhir ada sate kerbau yang memiliki rasa yang dominan gurih dan manis dengan bumbu kacangnya. Pokoknya daging kerbau juga gak kalah lezat kok dari daging sapi. Maknyus! Teman, daripada penasaran, kita cek dan recheck dulu yuk perbedaan daging sapi dan kerbau. Kalian ada yang tahu? Warna daging sapi cenderung merah cerah, sementara daging kerbau memiliki warna merah pekat cenderung gelap. Tekstur daging sapi juga lebih empuk, sementara daging kerbau lebih liat. Serat daging kerbau lebih besar daripada daging sapi. Lalu lemak dan kalori daging sapi lebih tinggi, sedangkan daging kerbau lebih rendah. Jadi keduanya sama-sama nikmat kok, apalagi untuk para pecinta daging seperti Otan. Halo, ada siapa di dalam? Kok tidak ada yang menjawab ya? Padahal pintu kandangnya terbuka lebar. Waduh, minggir semuanya. Rombongan kerbau sedang mengamuk. Walau berbadan besar, mereka sangat lincah loh. Bahkan mereka dapat berlari tanpa harus takut terjatuh. Keren. Ternyata yang menjadi kunci utama ekor Sobat Otan ini, teman. Ekor kerbau dapat menjadi penyeimbang ketika mereka berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata. Sob, kalian mau kemana sih? Ayo, jangan jauh-jauh. Capek nih Otan mengejar kalian. Teman, dari sekian banyak kerbau yang kita lihat tadi, kok bisa ya mereka tidak tertukar antara induk dengan anaknya? Tapi kalau kita pisahkan secara sengaja, kira-kira mereka bisa tetap saling mengenali nggak ya? Daripada penasaran, kita coba saja yuk. Koi Kak Sylvia, bantu Otan. Sebelah kanan Kak Sylvia saat ini adalah indukan yang sesungguhnya. Sedangkan sebelah kiri adalah indukan dari koloni yang lain. Yuk kita coba lepaskan anak si kerbau sekarang. Lihat teman, si anak kerbau malah mendekati indukan yang bukan induk aslinya. Tapi tidak lama kemudian, si anak kerbau langsung berpindah ke induk aslinya. Duh, kok Otan jadi sedih? Ini acara Otan apa acara tali kasih sih?
Si anak kerbau ini kok bisa tahu ya kalau yang awal tadi bukan induknya? Otan kasih tahu jawabannya nih teman. Kerbau merupakan salah satu hewan yang peka terhadap aroma khas anak atau indukannya. Aroma khas ini tidak terlepas dari senyawa feromon yang dikeluarkan. Selain untuk kawin, aroma feromon ini juga digunakan untuk komunikasi. Syukurlah kalian sudah bertemu satu sama lain ya sob. Otan jadi terharu.